Kita lanjutkan ya, pertanyaan selanjutnya saya bacain dulu. Gimana kalau istrinya nggak ada, garis miring, udah setahun lebih, nggak pulang, nggak menjalankan kewajiban kepada suaminya? Apa tetap masih dikasih nafkah? Itu pertanyaannya, langsung kita bahas ya. Setahu saya, kalau pihak istri atau si istri yang pergi dari rumah, pergi meninggalkan suami, tanpa izin dari suami, tanpa restu dari suami, dia pergi tuh. Kemudian udah setahun nggak balik-balik, misalkan tinggalnya di kontrakan atau di tempat yang dekat dengan pekerjaan atau mungkin di rumah orang tuanya dan lain sebagainya, intinya udah setahun nih dia nggak pulang dan perginya tanpa izin si suami, maka setahu saya secara syar'inya si suami tidak diwajibkan atau tidak memiliki kewajiban yang mutlak untuk tetap memberikan nafkah kepada si istrinya. Jadi udah nggak wajib sebetulnya, karena si istrinya ya bisa dikategorikan sebagai istri yang membangkang, yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri, menelantarkan suaminya. Jadi penelantaran itu bukan hanya dilakukan oleh si suami, istri juga bisa saja dikategorikan menelantarkan suami. Nah, dalam kasus ini ya menurut saya ya bisa disebut menelantarkan, bisa disebut membangkang, dan intinya tidak menjalankan kewajiban dia sebagai istri. Setahu saya pernah baca secara syar'i terhadap istri yang seperti itu, si suami tidak memiliki kewajiban untuk terus menafkahi. Tapi itu pilihan, kalau misalkan masih rela, masih mau memaafkan, menerima keadaan, dan masih berharap agar istrinya pulang, agar istrinya berubah, dia tetap memberikan nafkah kepada istrinya, misalkan mentransfer uang setiap bulan, dan lain sebagainya. Ya itu pilihan, silahkan, sah-sah saja, boleh-boleh saja. Tapi kalau secara syar'i, menurut saya ya tidak punya kewajiban, bahkan sudah bisa dikategorikan membangkang, dan si suami sudah bisa untuk mengajukan cerai talak, sudah boleh atau beralasan hukum untuk mentalak istrinya. Tentunya kalau sudah ada upaya-upaya terlebih dahulu nih, upaya misalkan menasehati, mengajak pulang, dan lain sebagainya, tetapi tetap tidak berhasil, ya maka si suami memiliki alasan hukum yang kuat untuk mencerai talak istrinya, untuk menceraikan istrinya. Dan ketika menceraikan istrinya, si suami ini tidak punya kewajiban untuk memberikan iddah, untuk memberikan nafkah madiah. Misalkan kalau misalkan si suami ini mengajukan gugatan cerai talak ke pengadilan agama, si istrinya ternyata datang, dia nuntut iddah, mut'ah, dan nafkah madiah, biasanya hakim akan menolak nafkah iddah dan nafkah madiah. Karena saya pernah punya pengalaman ya, mendampingi klien saya ini seorang suami mengajukan gugatan cerai talak kepada istrinya yang istrinya udah pergi meninggalkan suaminya ini. Ya hampir setahunan lebih. Pada saat diajukan gugatan cerai talak ke pengadilan agama, si istrinya ini ternyata datang dan dia menuntut atau meminta beberapa hak kepada si suaminya di persidangan. Apa saja? Dia nuntut nafkah iddah, nuntut nafkah mut'ah, dan juga nuntut nafkah madiah, nafkah lampau, nafkah yang belum diberikan dari si suami selama pisah rumah hampir setahun itu. Ternyata majelis hakim hanya mengabulkan nafkah mut'ah saja. Adapun nafkah iddah dan juga nafkah madiah tidak dikabulkan sepeser pun oleh majelis hakim. Ternyata di dalam pertimbangannya majelis hakim mempertimbangkan bahwa si istri ini sudah berlaku nusyuz, dia pergi tanpa izin suaminya, tanpa restu suaminya, kemudian meninggalkan suaminya, nggak pulang-pulang, kemudian juga ketika disuruh pulang dan lain sebagainya dia tetap membangkang, maka si istri tersebut dinyatakan menurut hakim istri yang berperilaku nusyuz. Nah, sehingga si istri ini kehilangan haknya untuk mendapatkan nafkah iddah dan juga madiah. Adapun untuk nafkah mut'ah, hakim tetap memberikan itu pun dengan nominal yang lebih kecil dari tuntutan yang diminta oleh si istri tersebut. Kenapa sih nafkah mut'ah masih diberikan? Pertimbangannya sebagai apresiasi bentuk penghargaan terhadap si istri selama berumah tangga. Jadi yang dihitung selama masa rukunnya sudah berapa tahun nih, itu yang dihargai. Tetap harus diberikan nafkah mut'ah. Adapun iddah dan juga madiah itu bisa gugur karena nusyuz tadi. Jadi intinya kalau si istrinya ini pergi meninggalkan kawan kita tanpa izin, kemudian juga tidak balik-balik udah setahun dan lain sebagainya, membangkang lah, nggak menjalankan kewajibannya,
Maka ya setahu saya tidak berkewajiban bagi kawan kita ini untuk terus menafkahi istrinya tersebut. Bahkan kawan kita ini, si suami ini, menurut saya memiliki alasan hukum yang kuat untuk menceraikan si istrinya. Bang, saya mau tanya, istri ada di Jember, suami ada di Blitar, yang selama 7 bulan nggak ada nafkah, nggak ada kabar, di telepon nggak diangkat, di WA nggak dibales. Gimana ini bang cara menggugat? Baik, kalau misalkan si istri ditinggalkan suaminya ya, sehingga sudah berpisah rumah selama kurang lebih 7 bulan di sini, dimana istrinya misalkan tinggalnya di Jember ya, suaminya di Blitar. Nah, suaminya ini tinggal di Blitar, nggak balik-balik ke Jember, nggak balik-balik ke istrinya, bahkan nggak menafkahi selama dia tinggal di Blitar tersebut, bahkan nggak ngasih kabar. Maka si istri menurut saya ya ini beralasan hukum untuk mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama dengan alasan misalkan ya itu tadi, sudah pisah selama 7 bulan, kemudian juga sudah tidak dinafkahi. Bagi si istri memiliki alasan hukum untuk mengajukan gugatan cerai kepada suaminya. Nah, sekarang yang ditanyakan gimana cara menggugatnya? Cara menggugatnya tentu harus diajukan ke pengadilan agama di wilayah tempat tinggal si istri tersebut berada. Kalau si istrinya tinggal di Jember, suaminya di Blitar, maka gugatan cerainya diajukan ke pengadilan agama di Jember. Karena si suaminya ini yang pergi meninggalkan istrinya dari Jember pindah ke Blitar ya. Jadi pengadilan agama yang berwenangnya adalah pengadilan agama di Jember. Nah, nanti di pengadilan agama akan diwawancarai terkait dengan permasalahan kronologis peristiwa rumah tangga dan lain sebagainya. Silahkan jawab dengan detail, silahkan jawab sejujurnya, jangan ada yang ditutup-tutupi. Karena nanti akan dibuatkan surat gugatan oleh petugas yang berwenang di sana. Kalau misalkan Anda mengurus secara mandiri, nggak pakai pengacara, ya Anda datang langsung aja ke pengadilan agama. Nanti ada petugas yang akan membantu untuk mewawancarai Anda untuk membuat surat gugatan cerainya kepada pihak suami nanti. Pada saat diwawancara, nanti Anda akan diminta untuk melampirkan atau menyampaikan alamat suami ini, alamatnya di mana, alamat lengkapnya. Tadi kan suaminya tinggal di Blitar, berarti cari tahu dulu alamat lengkap si suami di Blitar itu di mana, alamat jelasnya, alamat lengkapnya. Gimana nih bang kalau misalkan alamat jelasnya, alamat lengkapnya udah nggak bisa diketemukan, orangnya juga udah nggak ada komunikasi, udah nggak bisa dihubungi, ditanya ke keluarga juga keluarganya nggak ada yang tahu dia alamat jelasnya di mana. Nah, maka menurut saya si istri ini bisa mengajukan cerai gugat goib. Nah, cerai gugat goib ini cerai gugat yang diajukan ke pengadilan agama yang mana alamat si suaminya sudah tidak diketahui jelasnya di mana. Akan tetapi untuk mengajukan cerai gugat goib ini perlu adanya surat keterangan goib yang diterbitkan oleh kantor kelurahan. Untuk menerbitkan surat keterangan goib, silahkan datang dulu ke RT RW untuk meminta surat pengantar, belum datang ke kantor kelurahan. Kalau udah dapat surat pengantarnya, silahkan datang ke kantor kelurahan, sampaikan Anda mau meminta surat keterangan goib sebagai persyaratan mengajukan cerai gugat goib ke pengadilan agama. Setelah dapat surat keterangan goib, barulah Anda bisa datang ke pengadilan agama, bawa surat keterangan goibnya, bawa buku nikahnya, bawa KTP, dan juga bawa kartu keluarga. Nanti tahapan-tahapan selanjutnya, Anda akan dipandu dan juga dibantu oleh petugas di pengadilan agama. Kalau Anda punya biaya untuk menyewa jasa pengacara, ya tinggal tunjuk saja, tinggal cari, tinggal kuasakan ke pengacara yang Anda percayai. Dan berkas-berkasnya tadi, silahkan serahkan kepada pengacaranya untuk diurus ke tahapan-tahapan selanjutnya. Itu saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya buat Anda yang butuh informasi terkait dengan hal ini. Kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya tentang panjar biaya perkara. Bang, apa yang dimaksud panjar perkara? Mohon pencerahannya. Baik, panjar biaya perkara itu maksudnya adalah biaya sementara yang kita bayarkan ke lembaga pengadilan untuk atau dalam hal pendaftaran gugatan. Jadi untuk mendaftarkan suatu gugatan, kita akan dikenakan biaya yang namanya panjar biaya perkara. Nah, panjar biaya perkara itu sederhananya seperti tadi yang saya sampaikan, yaitu biaya sementara.
biaya sementara untuk suatu perkara yang didaftarkan. Apakah itu gugatan cerai, apakah itu gugatan harta bersama, apakah itu gugatan wan prestasi, gugatan perbuatan melawan hukum, ataupun gugatan-gugatan yang lainnya. Ketika didaftarkan ke suatu pengadilan, maka akan ditetapkan, akan dibebankan biaya perkara. Namanya adalah panjar biaya perkara. Atau bahasa sederhananya tadi, biaya sementara. Kenapa biaya sementara? Karena begini teman-teman. Ketika perkara tersebut selesai, diputus oleh majelis hakim pada pengadilan tingkat pertama, maka nanti hakim akan membuat nota yang diberikan kepada si penggugat untuk melapor ke meja kasir guna meng-cross-check biaya sementara tadi. Kalau misalkan ternyata panjar biaya tersebut masih ada sisa, maka si penggugat boleh dan bisa dan memang harus dikembalikan. Boleh diambil kembali sisa panjar biaya perkara tersebut. Tapi kalau ternyata setelah dicek ternyata biayanya kurang, maka si penggugat wajib untuk menambah biaya perkara tersebut. Nah, itulah kenapa disebut panjar biaya perkara. Secara sederhananya dan menurut saya, bahasa yang menurut saya pas, yaitu tadi, biaya sementara. Ya, ada juga yang bilang misalkan DP atau misalkan uang muka. Tapi kalau menurut saya secara sederhananya dapat diartikan ya biaya perkara sementara. Karena akan ada kemungkinan di akhirnya nanti pada saat putusan sudah keluar, sudah diputus oleh majelis hakim, bisa saja biaya perkaranya lebih, ada sisa, dan bisa saja biaya perkaranya kurang. Ketika panjar biaya perkara lebih, itu bisa diambil kembali, tapi ketika panjar biayanya ternyata kurang, maka wajib untuk ditambah panjar biaya perkara tersebut. Itu saja jawaban dari saya, semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan bagi kita semua. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Saya baca dulu pertanyaannya. Jika mobil dikembalikan, apakah nama kita aman di OJK, Pak? Setahu saya ketika kita kredit mobil ya, misalkan kita kredit mobil, terus kita nggak sanggup lagi bayar cicilannya sampai dengan lunas, atau misalkan macet ya, kreditnya macet, cicilannya macet, atau mungkin ya gagal bayar, bisa disebut gagal bayar. Akhirnya kita kembalikan ke leasing. Ketika sudah kita kembalikan ke leasing, itu nama kita berpotensi BI checkingnya itu tidak bagus. Bisa mendapat kategori kreditnya itu kategori call 5. 5 itu setahu saya skor kredit bagi debitur yang gagal bayar, ya, gagal bayar kredit, gagal bayar angsuran sampai lunas, kemudian macet. Itu setahu saya skor kreditnya call 5. Kalau call 5 itu ketika kita mau mengajukan kredit di kemudian hari, di masa depan, itu akan sulit untuk di-ACC. Terkecuali misalkan hutang-hutang kita, tunggakan-tunggakan kita sebelumnya itu sudah lunas, sudah dilunasi. Itu bisa putih kembali, bisa baik kembali, dan masih bisa memiliki peluang untuk di-ACC ketika misalkan ngajuin kredit, apakah kredit kendaraan atau kredit rumah dan lain sebagainya. Masalahnya ketika kendaraannya itu kita serahin baik-baik nih, kita kembalikan secara sukarela kepada pihak leasing, apakah kita tetap juga akan kena BI checking? Setahu saya teman-teman, tetap itu akan kena BI checking, apalagi misalkan setelah mobil tersebut dilelang oleh pihak leasing, tapi ternyata hasil lelangnya tidak mencukupi untuk menutupi sisa angsuran, sisa hutang yang masih belum dilunasi. Biasanya itu masih tetap tercatat BI checkingnya tidak baik, tidak bagus. Setahu saya sih seperti itu. Kalau teman-teman punya pendapat lain atau punya kompetensi nih di bidang ini, bekerja sehari-hari di bidang pembiayaan, di bidang kredit, silakan untuk berkomentar. Atau teman-teman yang punya pengalaman mungkin jika sudah nyerahin secara sukarela kendaraan yang kita beli secara kredit tadi, tapi BI checking kita aman-aman aja, bisa ambil kredit lagi di leasing yang lain. Silahkan kalau ada yang punya pengalaman seperti itu, sharing-sharing di kolom komentar di bawah video ini. Semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua.